Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Menurut Zaki Fatoni, SPMSc, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Di sini ada 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, sumber daya material. Yang kedua, sumber daya finansial. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, sumber daya informasi. Di mana sumber daya material adalah sumber daya tentang bahan baku yang akan digunakan dalam membuat sebuah produk. Dan yang kedua, sumber daya finansial adalah sumber dana yang dibutuhkan dalam membuat sebuah produk. Dan yang ketiga, sumber daya manusia adalah orang yang bekerja atau orang yang membuat produk tersebut. Dan yang keempat, sumber daya informasi, di mana ketika ingin membuat sebuah produk, maka kita harus mengetahui tentang produk yang dibuat tersebut. Unsur-unsur manajemen menurut para ahli di sini ada 3. Yang pertama, menurut Harrington, Emerson, Friedner, John, dan Prestus Robert, yaitu man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau objek atau bahan baku. Yang keempat, mesin atau mesin. Yang kelima, method atau cara kerja. Yang kedua, menurut Money James, yaitu yang pertama, man atau manusia, ada facilities atau fasilitas, dan method atau cara kerja. Dan yang ketiga, menurut Peter Drucker, yaitu posisi pasar, produktivitas, sumber daya fisik, dan keuangan, profitabilitas, inovasi, prestasi, dan pengembangan manajemen dengan memperhatikan kualitas manajemen, prestasi dan sikap, serta tanggung jawab, solusi, dan publik atau umum. Pada intinya, unsur-unsur yang ada dalam manajemen adalah man atau manusia, money atau uang, material atau objek atau bahan baku yang digunakan, mesin atau mesin, dan method atau cara kerja. Sebenarnya ada lagi yang keenam yang biasanya disebut dengan 6M, yaitu adalah market atau bisa diartikan adalah pasar. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu perencanaan sumber daya usaha. Dalam perencanaan sumber daya usaha ini, kita harus mengetahui unsur-unsur dalam manajemen itu sendiri. Di sini ada 6 unsur manajemen yang biasa disebut dengan 6M. Yang pertama yaitu man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia menjadi faktor yang paling utama dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya. Yang pertama, faktor analisis jabatan, faktor kebutuhan jabatan, faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan, dan yang terakhir faktor kebutuhan perekrutan. Selanjutnya, unsur yang kedua yang akan kita pelajari dalam perencanaan sumber daya usaha ini adalah money atau biaya, atau bisa dikatakan juga adalah sumber dana untuk usaha yang akan kita jalankan. Money atau dana dibutuhkan oleh sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan. Contohnya, hal yang diperlukan untuk sumber daya usaha adalah seperti bahan baku, tenaga kerja, listrik, telepon, internet, dan biaya administrasi lainnya, kemasan, dan yang terakhir adalah bahan perlengkapan atau tambahan. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu material atau bahan baku.
Bahan baku adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk jual. Banyak manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku. Yang pertama, mempunyai standarisasi bahan dalam jumlah, ukuran, jenis, dan merek bahan baku. Dan yang kedua, mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, dapat menghitung harga pokok produksi produk yang akan dijual. Contoh standarisasi bahan baku seperti bahan baku utama, jenis bahan pelengkapnya, kebutuhan bahan, merek bahan bakunya, serta harga bahan baku itu sendiri. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu mesin atau mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Contoh perencanaan mesin untuk usaha warung makanan Padang. Di sini adalah jenis mesinnya seperti atau jenis peralatan yang dibutuhkan seperti kompor, wajan, piring, cooking set, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yang akan kita pelajari di unsur-unsur manajemen ini yaitu metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Di metode atau method sesuai dengan standar amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi intinya ketika ingin menjalankan suatu usaha, metode adalah sesuatu yang sangat krusial. Karena metode di sini merupakan proses atau cara-cara yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah produk itu. Jadi sebelum menjalankan sebuah usaha, membuat sebuah produk, kita harus mengetahui bagaimana cara kerja atau cara membuat dari produk tersebut. Selanjutnya yang terakhir atau yang disebut dengan market atau pasar. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Jadi di sini pasar tidak hanya diartikan ketika ada di satu tempat. Pasar diartikan ketika ada pembeli dan penjual yang saling bertransaksi. Itulah dikatakan sebagai pasar atau market. Baiklah, selanjutnya contoh perencanaan pasar dan pengelompokannya. Yang pertama, pasar menurut tingkat usia dan jenis kelamin. Di sini laki-laki atau perempuan, usia balita, usia 7 sampai 12 tahun dan lain sebagainya. Yang kedua, pasar menurut tingkat pendidikan atau profesi. Ada TK, ada SD, SMP, SMA atau SMK, D1, D3, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Yang ketiga, dasar pasar menurut wilayah. Contohnya seperti kelurahan, kecamatan, kota madya kabupaten, pulau Jawa, desa terpencil, Indonesia dan Malaysia dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, pasar menurut tingkat ekonomi. Contohnya seperti menengah ke bawah, ke atas, penghasilan 1-3 juta rupiah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu pasar menurut segmentasi. Misalkan B2B distributor, agen atau grosir, pengecer atau penjual langsung dan lain sebagainya.